Selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita melanjutkan acara ini, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami ada. Namun kalau kami ada saat ini, semua adalah kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam tidur kami. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam istirahat kami. Hingga kami bangun pagi ini, Tuhan, kami bersyukur Engkau sediakan kembali bagi kami udara yang segar, nafas yang mahal. Kami bersyukur semua kemurahan Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini. Dan juga semua orang yang mengikuti acara ini, mereka boleh diberkati dengan firman Tuhan, meneguhkan iman setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan firman ini. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Haleluya. Perkataan yang kita baca ini adalah perkataan dari salah seorang hamba dari Raja Saul. Pribadi yang sedang dibahas di situ, kita semua pastinya tahu bahwa itu adalah Daud. Karena apa? Di situ disebutkan bahwa orang itu ialah anak dari Isai, dari Betlehem, dan biasa bermain kecapi. Dan kita semua tahu itu adalah Daud yang pekerjaannya sehari-hari adalah gembala dari ternak ayahnya. Yang sekarang menarik perhatian adalah sebutan bahwa orang itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit pandai bicara. Nah, ini menjadi perenungan kita pagi ini. Mengapa di situ orang tersebut adalah Daud dikatakan sebagai gagah perkasa dan pintar berbicara? Untuk kita berbicara tentang Daud, maka memang kita tidak lepas daripada sejarah Raja Saul. Kalau kita memperhatikan peristiwa pengangkatan seorang pemimpin atau seorang raja atau pemimpin apapun, maka faktor fisik ikut menjadi salah satu faktor penentu atau kriteria. Seperti yang pernah terjadi dalam sejarah Raja Saul waktu dia mau diangkat menjadi raja pertama Israel, maka di situ ditulis, Alkitab menuliskan bahwa Saul itu orang yang gagah perkasa, tinggi, perawakannya dari bau ke atas tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menang. Ya, dari orang-orang yang bangsanya tidak ada yang menang dengan Saul. Namun apa yang terjadi kemudian dalam perjalanan Saul menjadi raja, ada suatu masa Saul tidak lagi taat kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menolak Saul. Karena tidak dengar-dengaran, karena tidak taat, maka Roh Allah undur dari Saul. Tuhan murka atas Saul.
Dan kemudian ada roh jahat yang menghinggapi Saul. Bahkan disebutkan dalam Alkitab itu roh jahat berasal dari Allah. Ya, tahtanya dicabut dari kerajaan Israel. Dan inilah yang selanjutnya kita akan masuk dalam riwayat atau histori tentang bagaimana Allah akhirnya menyuruh Nabi Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul. Maka Tuhan memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada Samuel untuk dia datang ke rumah Isai, untuk dia mencari salah satu anak laki-laki dari Isai yang di Bethlehem, untuk menggantikan posisi raja dari Raja Saul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa waktu Samuel datang ke Bethlehem dan disitulah dia bertemu dengan Isai, dan Isai memberikan kepada Samuel anak-anaknya, ya. Kalau nggak salah ada 7 ya anak yang ditunjukkan kepada Samuel, dari Aminadab, Syama, Eliab. Dia tampil di hadapan Samuel. Samuel sudah terperangah. Wah, ini dia, gagah orangnya. Masuk kriteria secara manusia, saudara. Tapi ternyata Tuhan berbicara, bahkan sampai ke 7 anaknya itu Tuhan berbicara. Bukan itu Samuel, saya tidak memilih dia. Karena apa? Tuhan bicara sama Samuel, jangan yang kamu lihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ke-7 anak Isai itu tidak masuk dalam nominasinya Allah. Kemudian Samuel bingung. Jadi yang mana yang Tuhan mau untuk diurapi? Dia bertanya, Isai, mana lagi anakmu? Lalu Isai panggillah, ada 1 anak lagi yang ada di padang menggembalakan domba. Kalau kita melihat, kenapa Isai tidak dari awal mengundang Daud? Karena dia kan juga anaknya, Daud itu anaknya Isai juga. Karena dari pandangan ayahnya pun Daud tidak masuk kriteria, saudara. Karena pekerjaannya hanya gembala, masih kecil, imut-imut, wajahnya kemerahan, bukan orang yang tampil gagah perkasa. Hanya sebagai gembala domba. Nah, saudara, jadi kalau menurut kriteria manusia maka Daud tidak masuk dalam pilihan. Namun ternyata di hadapan Tuhan Daudlah yang terpilih. Tuhan bilang, inilah orang yang aku pilih. Jadi saudara, apa yang dilihat oleh Samuel depan mata itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau pilih. Nah, dari sinilah dasar mengapa salah seorang hamba Saul itu berkata di ayat 1 Samuel 16 ayat 18 tadi, berkata, anak Isai yang gagah perkasa, ia seorang prajurit, saudara. Mari kita melihat ya, bahwa Daud yang sesungguhnya hanya seorang gembala, namun Tuhan melihat hati Daud adalah hati yang berkenan kepada Tuhan. Daud memainkan kecapi bukan asal main kecapi. Dia ada roh Allah yang diam dan berkarya dalam hidup Daud. Sehingga permainan kecapinya itu ada kuasa. Sehingga waktu hamba Saul itu berkata demikian, maka dipanggillah Daud, dan Daud bermain kecapi manakala Saul dihinggapi oleh roh jahat tadi. Saul kesakitan dan tidak tenang, namun kalau Daud memainkan kecapinya, maka roh jahat itu keluar dan Saul mengalami ketenangan. Saudara, ada kuasa dari permainan kecapi Daud. Karena Daud
bermain sungguh-sungguh dan dia menaikkan pujian kepada Tuhan pada saat dia memainkan kecapi. Jadi dia mengundang hadirat Allah. Bapak Ibu, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya kriteria gagah perkasa itu memang kondisi fisik. Namun di hadapan Tuhan, faktor gagah perkasa bukan dari faktor fisik. Namun Tuhan lebih melihat apa yang dari dalam hati orang. Tuhan katakan, Tuhan berkenan atas orang itu. Tuhan berkata kepada Samuel, ini yang aku pilih. Karena berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan Daud, itu ada roh Allah yang tinggal dan berkarya dalam hidup Daud. Sehingga permainan kecapinya mengundang hadirat Tuhan. Sehingga ada kuasa yang dinyatakan. Nah, disinilah saudara, gagah perkasa bukan apa yang dilihat mata, namun apa yang ada di dalam hati, yaitu hati yang berkenan, hati yang dipenuhi roh Allah, yang diam dan berkarya di dalamnya, dan hidupnya disertai Allah. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan singkat ini bisa menjadi berkat bagi saudara dan saya untuk menguatkan iman kita, untuk kita lebih mengerti apa yang penting di hadapan Tuhan. Bukan apa yang dilihat mata, tapi apa yang keluar dari dalam hati kita. Yang berkenan, yang penuh dengan roh Allah, yang disertai Allah. Itulah ukuran gagah perkasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita cukupkan firman Tuhan sampai di sini dan mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri acara doa pagi ini. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat firman yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah taruh. Dan hamba-Mu sudah sampaikan di acara doa pagi ini. Kiranya Tuhan, sekalipun hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus terus berkarya dari sehari ke sehari. Maka biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarnya. Menguatkan dan merubah pola pikir, cara pandang kita. Kita tidak lagi melihat apa yang di depan mata, tapi kita mau supaya apa yang ada dari dalam hati kita, itulah yang menyukakan Tuhan, yang berkenan kepadamu. Dan itu membawa hadirat Tuhan dalam hidup kami, serta penyertaan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami akhiri acara ibadah doa pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.